Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sa'iqi ilan najati minal jurm wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi zawil hidayati wal inayati minallahil azizis syakur. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Ali Imran allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, ya mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim dalam Ilmu Fikih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimina wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa khiratina ma'al qada'in hawaijina wa tafrijli humumina wa humumina wa liqabuni jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah
Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita, yang dimana malam ini kita sudah masuk di malam 23 di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terasa berarti pertemuan kita tinggal 2 kali lagi. Insya Allah mudah-mudahan kitab Siyam yang menjelaskan pasal puasa semuanya beres. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya dibahas dalam saluran mazhab Imam Syafi'i bahwa yang namanya puasa itu imsakun makhsus min syakhsin makhsus fi waqtin makhsus bisyara'id. Yang namanya puasa itu menahan yang dikhususkan dari orang-orang yang dikhususkan fi waqtin makhsusin, di waktu yang dikhususkan dengan syarat-syarat. Yang syarat itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Syarat orang yang melaksanakan puasa, dia seorang muslim, yang kedua dia orang balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat qadir, dia mampu untuk menjalankan puasa. Dan kita pun bahas di pertemuan sebelumnya, kalau sudah kita mengaji ilmu fikih, yang bagus kalau sudah dengar imsak, tahan, karena arti imsak itu menahan anil muftirat, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Jangan sayang dengan hanya 10 menit, akhirnya tak sedikit orang menerobos dalam larangan. Kadang ada orang itu malah makan sengaja di waktu imsak, akhirnya nggak sadar walaupun belum dengar azan. Terkadang subuh sudah masuk tapi belum ada yang azan, terkadang begitu. Karena beda adzan kita dengan adzan dulu mengumandangkan azan itu sebelum subuh kalau Ramadan, khusus di Ramadan. Kalau subuh jam 4 lebih 25 sekarang, maka adzan dulu itu Bilal bin Rabah jam 4 lebih 15. Maka ketika azan berkumandang, peringatan bagi sahabat itu sebenarnya waktu imsak. Makan sahabat dengan cepat, 10 menit cukup. Karena sahabat makannya nggak kayak kita. Sahabat itu makannya nggak kayak kita, ala kadar. Kalau kita kan makannya, apalagi habis mangan ora udud, nah itu lama lagi, belum nambah lagi. Nah maka yang bagus apa? Nah karena di kita sudah ada peringatan dari yang di masjid, para pengurus, para jamaah, imsak telah tiba, yuk kita persiapkan diri untuk menuju ke masjid sholat subuh berjamaah. Nah imsak itu sebagian ulama gunakan buat apa? Membersihkan diri, kayak nyikat gigi. Jangan nyikat gigi nanti udah azan baru nyikat gigi, apalagi yang masih di pagi hari nyikat gigi. Kenapa nggak boleh? Khawatir nanti pasta giginya bercampur dengan ludah, ditelan batal. Bukannya boleh kita pakai sikat gigi sampai zuhur, itu hukum bagi siwak. Siwak itu nggak pakai odol. Pernah nggak Bapak lihat di Al Imran ada orang pegang siwak sambil bawa odol? Hah? Dia nyiwak sambil masukin odol aja. Ada begitu? Enggak ada. Maka kalau siwak boleh, Bapak pakai siwak sampai zuhur silahkan. Rakaatani bisiwak abdolu min sab'ina rakaatin bila siwak. Orang sholat dengan siwak 2 rakaat lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tapi di bulan Ramadan ada aturan siwak hanya sampai zuhur. Tapi kalau nyikat gigi sampai adzan subuh. Sebelum subuh, nah, udah jangan lagi haliyah masuk ke dalam mulut kita. Apalagi
seperti pasta gigi, dikhawatirkan nanti bercampur dengan rik itu dengan ludah. Menelan ludah memang tidak membatalkan selama ludah itu murni, tapi kalau bercampur dengan pasta gigi akhirnya ditelan batal. Terus gimana, nggak nyaman nih pagi-pagi, lupa beres sahur, ketiduran, bangun-bangun jam 5. Ini jam 5 udah sholat subuh selesai. Kalau yang di masjid, nah boleh kita pakai sikat gigi, tapi jangan pakai odol. Sikat giginya aja. Kalau udah siang, udah pagi, udah lewat subuh, sikat giginya kalau ada. Kalau nggak ada sikat giginya, sikat WC juga nggak apa-apa. Pakai sikat WC misalnya. Jangan nanti sikat gigi, nggak boleh pakai odol, diganti pakai sabun colek. Tetap aja nggak boleh. Apalagi sampai diganti dengan porstek, itu lebih bahaya. Nah, gunakan 10 menit di waktu imsak sholat tahajud. Masih bisa dapat tahajud 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, atau yang belum sempat witir masih bisa menjalankan witir. Intinya waktu imsak gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu sahurnya jam 3 atau sahurnya setengah 3, daripada sahurnya jam 4 atau jam 4 lebih, akhirnya nggak tenang dia, bergelut dengan waktu subuh, belum ngerokok, imsak sudah masuk, akhirnya nyantai, masih imsak lah. Ternyata beberapa saat sudah masuk waktu subuh walaupun belum ada yang azan. Kadang azannya belakangan. Pak Yanto, udah subuh nih azan, tar dulu mau wudhu dulu. Nah, wudhu aja berapa menit? Kita yang di rumah nggak tahu, diem aja. Belum adanya banyak, belum. Nah, udah makan, minum, ngopi. Termasuk maghrib juga hati-hati, Pak. Banyak pengurus hari ini zolim kepada masyarakat. Kalau masuk maghrib, minimal kasih kabar. Artinya apa? Kadang maghrib udah tiba, di rumah kau udah nungguin kan? Nungguin aja dia. Lama amat ini. Kau belum azan juga. Padahal di masjid udah net. Adzan tuh. Nah, gampang. Makan dulu aja, makan dulu. Akhirnya pengurus makan dulu. Emang nggak banyak, cuma bubur kacang 3 mangkok. Belum lagi sama bakwannya 7, goreng itunya, lontongnya 1 piring, kopinya 2 gelas, rokoknya 7 batang. Itu yang di rumah nungguin. Mak, kau belum azan juga, sabar nah, innallaha ma'as sobirin. Udah gelap, innallaha ma'as sobirin terus. Nah, maka di sini penting punya aplikasi azan. Ada tuh aplikasi yang menjelaskan tentang waktu sholat, ada. Kapan maghrib, jadi nggak bakal ketipu sama yang di masjid, sama yang di musola. Tapi Al Imron aman lah. Nah, kalau bisa nih Al Imron, kalau nggak mau ngumandangin adzan, kasih kabar lah. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah, adzan maghrib telah tiba. Selamat bagi yang menjalankan puasa Ramadan, selamat berbuka. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, adzan maghrib tidak dikumandangkan terlebih dahulu karena enak di elu, nggak enak di gua. Akhirnya kata masyarakat, kenapa sih dia? Lapar kali. Udah aja bilang, Pak, Ibu, azan sudah tiba. Kapan dikumandangkan azan? Beres kita. Udah beres. Ada yang mungkin minum, makan. Kadang 6:30 lebih barulah dikumandangkan azan. Tak masalah. Yang penting masyarakat sudah tahu bahwa itu sudah masuk waktu maghrib atau waktu berbuka. Nah, yang menjadikan kewajiban dalam melaksanakan puasa, pertama, summa wujubus shaumi sabitun bil kitabi. Kewajiban puasa itu ditetapkan satu dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu."
Paman maka barang siapa syahida menyaksikan dia minkum di antara kalian asyahro datangnya bulan paliyasumhu berpuasalah. Maka di kita pakai ningal melihat menyaksikan ru'yah. Kayak kemarin ada perbedaan hari Rajab, ada yang malam Minggu, ada yang malam Senin, ya kan? Kita karena ngikutin yang di pondok, saya malam Minggu sebenarnya. Tapi ada juga karena hari Minggu, malam Minggu itu nggak nemu ru'yah, nggak lihat hilalnya, akhirnya disempurnakan sehingga masuknya malam Senin. Tak masalah. Mau hisab silakan, ini dalil ru'yah. Orang yang melihat bulan telah nampak, maka berpuasalah. Yang kedua, kewajiban melaksanakan puasa itu ditetapkan bisunnah. Di dalam hadis, Nabi bersabda, bunyal Islam ala khomsin, ditegakkan Islam itu, didirikan Islam itu karena 5. 1. alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan. Yang kedua, iqamus sholah, dirikan sholat. Yang ketiga, ita'uz zakah, bayarlah zakat. Yang keempat, hajjul bait, jalankan ibadah haji. Yang kelima, saumu Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Dan yang ketiga, dikarenakan ijma'ul ummah, kesepakatan para umat Nabi, ini yang menjadikan sebab wajibnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu berapa kali Nabi puasa Ramadan? Berapa kali? Nabi puasa Ramadannya sampai wafat berapa kali? Ada yang nanya ke Bapak, kapan mulai puasa Ramadan? Kapan? Puasa Ramadan itu urido pi Sya'ban pi sanati saniyah, diwajibkannya di tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya Nabi. Nabi dari Mekah datang ke Madinah. Tahun pertama hijrah Nabi di Madinah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Barulah Nabi tahun kedua di Madinah diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Otomatis kalau Nabi diwajibkannya puasa Ramadan itu di tahun kedua, maka Ramadan yang dilaksanakan oleh Nabi 9 hari. Karena Nabi wafat 11 Hijriah. Sebagaimana dalam ini dalil, Pasoma sallallahu alaihi wasallam tis'an Ramadanat. Nabi itu puasanya 9 kali Ramadan. Dari yang 9 kali, wahidan kamil, 1 sempurna 30 hari, yang 1 lagi nakis atau nawakis 29, 8. Berarti Nabi selama 9 kali puasa Ramadan, yang 30 hari cuma sekali. Rata-rata 29, 29, 29 itu sampai 8 kali. Maka wafat Nabi di tahun 11 Hijriah. Nah itu. Lalu apa kewajiban-kewajiban saat berpuasa? Kalau kemarin dibahas syarat orang yang melaksanakan puasa. Orang yang melaksanakan puasa wajib dia muslim, balik berakal dan mampu menjalankan puasa. Sekarang ada yang disebut kewajiban saat berpuasa. Ini kewajiban saat berpuasa semuanya harus terjadi, terlaksana. Kalau tidak, jangankan semuanya, 1 aja puasanya nggak sah. Berapa jumlahnya Ustadz? Faraidus shaumi khamsatu asya'a, bahwa kewajiban dalam berpuasa jumlahnya ada 5. Yang pertama, orang yang melaksanakan puasa wajib an-niyatu, melaksanakan niat. Nah, kita nih kalau berpuasa, niat itu wajib dijalankan. Yang menjadikan dalil kenapa wajib melaksanakan niat, dikarenakan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak niat Ustadz? Di hati.
Apakah saat berniat disyaratkan harus diucapkan? Tidak. Wala yushtaratu an-nutqu biha bila khilaf. Tidak disyaratkan niat harus nawaitu sauma godin, enggak syarat. Andaikan kita enggak ada niat nawaitu sauma godin an adai pardi syahri sampai selesai, tapi di hati kontak niat, ya Allah, aku besok mau melaksanakan puasa Ramadan, maka sah puasanya. Cuman yang bagus memang dilafadkan dulu biar membantu hati, apalagi biasanya khawatir lupa niat ba'da isya langsung. Nah, karena di kita Ramadan ada taraweh, beres isya taraweh, selesai melaksanakan taraweh, witir, selesai witir barulah niat. Nawaitu somagodin an adai pardi syahri Ramadhani hadisanati pardon dilahi ta'ala Allahu Akbar. Itu kalau yang mimpin niatnya Ustadz Rohadi, pakai takbiratul ihram dia. Apakah niat harus setiap malam? Niat harus setiap malam enggak? Hah? Apa cukup sekali saja? Cukup sekali malam satu kesononya enggak niat, apa setiap malam niat sampai 30? Tiap malam. Nah, ini yang jadi dalil. Wa tajibu wajib an-niyatu, kalian jalankan niat kapan? Likuli lailatin, di setiap malam. Kenapa harus niat setiap malam? Ini alasannya, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena kita puasa itu ibadah yang menyendiri. Kecuali puasanya menyambung. Contoh, kita puasa dari subuh kan, selesai puasa maghrib, subuh puasa, maghrib buka. Itu maghrib membatalkan puasa kita. Otomatis kalau mau puasa lagi, niat lagi masuk. Saya sholat dohor, kemarin nggak sholat, mau ngodoin dohor setelah dohor. Usolli pada duhri, Allahu Akbar, beres sholat dohor, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin nggak sholat, mau dikodoin sekarang. Kira-kira harus niat lagi apa cukup takbir saja? Niat lagi. Kecuali dia sholat tahajud 100 rakaat tanpa ada salam, 100 rakaat aja. Usolli sunatan tahajud mi'ata rakaatin mistaqbilal Ka'bah. Wih, mantap amat. Saya niat tahajud mi'ah 100 rakaat. Allahu Akbar. Plak terus aja. Yang ke-70 pingsan dia. Belagu sih. 100 rakaat segala. Nah, ini niatnya cukup sekali. Sama Bapak puasa, kalau puasa dibatalkan maghrib, subuh niat lagi. Tapi kalau puasanya kayak Nabi Adam, puasanya kayak Nabi Musa, puasanya kayak Nabi Isa, ini niatnya cukup sekali. Nabi Adam puasa 40 hari 40 malam, malamnya puasa, siangnya puasa. Ayo, siapa yang sanggup? Ada enggak? Nabi Musa pengen dapat kitab Taurat, itu Nabi Musa pengen dapat kitab Taurat munajah tapa. Kalau sekarang itu bermunajah itu bahasa sekarang tapa, bertapa di Gunung Turisina selama 40 hari 40 malam, tak berpuasa, enggak tidur. Nabi Isa pengen dapat kitab Zaitun, itu bermunajahnya di Gunung pengen kitab Injil, itu bermunajahnya di Gunung Zaitun 40 hari 40 malam. Kalau kita bertapanya di gunung sehari paling. Nah, kalau puasanya kayak para nabi, puasanya 40 hari 40 malam nyambung terus, itu cukup sekali. Bapak mau niat puasa sebulan, gimana niat sebulan? Nawaitu sauma jam'i syahri Ramadan, misalnya. Nawaitu sauma jam'i syahri Ramadan, terus hadisanati pardon lillahi ta'ala. Saya niat sauma jam'i syahri, melaksanakan puasa seluruh Ramadan 30 hari, puasa dia 30 hari, lalu dia nggak ada niat lagi, dengan catatan maghrib jangan buka, puasa terus. Adaan puasa, hari pertama puasa, kedua siang malam puasa. Kalau 2 hari masih agak kuat lah, tapi kalau puasa sampai 3 hari, mulai gini aja, lesu dia. Sampai hari keempat, jalan juga udah nggak pakai kaki, udah ngerondang dia.
Sampai di hari yang ketujuh, innalillahi wa inna. Beda Pak. Kok Nabi kuat sih 40 hari? Kuasa Allah. Jangankan Nabi, ada dalam Ashabul Kahfi itu. Para Ashabul Kahfi, 7 pemuda, Yamlin Khonbuk Samina Marnusun Dabanus Hadanus Kapas Totuyus, itu 309 tahun gak makan. Hidup dia. Kuasa Allah seperti itu. Nah, kita beda makom, beda. Kita gimana? Udah syariatnya kita maghrib berbuka, subuh nahan imsak. Subuh udah nggak makan, maghrib buka. Terus sampai datangnya selesai Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan juga ala taro annahu la yubsidu baqiyatul ayyam bi fasadi yaumin minhu. Dalam puasa Ramadan, karena niat kita itu setiap malam, Senin niat, Selasa niat, Rebo niat, hari 1 niat, sampai 10 niat, hari ke-15 niat, hari yang ke-16 ternyata nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Pusing dia. Akhirnya dia batalkan puasanya. Kira-kira kalau dia membatalkan puasa di hari ke-16, apakah hari 1 sampai 15 ikut batal? Ikut batal nggak? Kagak. Hanya 1 saja. Yang dimana dia di hari yang ke-16 tidak sempurna menjalankan puasa, maka cukup yang dikodoknya di hari yang ke-16 tersebut. Nah, bahkan yang paling utama nih Pak, ini untuk menjaga saja. Yang paling bagus nanti kalau masuk Ramadan pertama, niatnya tetap sebulan. Beres witir, Bapak Ibu, malam ini malam pertama kita Ramadan, maka mari kita niat puasa sebulan sebagai taklid kepada Imam Malik. Imam Malik memperbolehkan niat Ramadan sebulan, khawatir ada yang lupa. Ada yang lupa. Kalau lupa niat kan bahaya. Kita taraweh, tapi nggak niat, inget-inget adzan subuh, puasanya jadi nggak? Kita ikut taraweh tapi nggak niat, keburu balik. Subuh selesai makan azan, kita belum niat puasa. Kira-kira puasanya sah nggak? Tidak sah. Karena paroidus saum, salah satu kewajiban puasa itu menjalankan niat. Nah, maka untuk menanggulangi nih khawatir lupa, namanya manusia al-insan mahalul khotawan nisyan, tempat lupa manusia itu. Maka khawatir lupa, nanti Bapak niat begini, dipandu sama ustadznya nanti imam, nawaitu sauma jam'i syahri Ramadan hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Atau mau nambah pakai taklid sebagaimana beberapa masjid boleh. Nawaitu sauma jam'i syahri Ramadan taklidan lil imami Malik fardhon lillahi ta'ala. Apa artinya? Saya niat melaksanakan puasa Ramadan sebulan karena mengikuti taklidnya Imam Malik, ijtihadnya Imam Malik. Di hari yang ke-17 dia lupa nggak niat. Kenapa lupa? Contoh, misalnya mau maghrib, jam 5 menit lagi maghrib. Ya Allah, lama amat nih maghrib. Udah lapar dia. Nyender aja di kamarnya. Nyender, nahan lapar. Nggak kuat, pengen buru-buru buka, nunggu maghrib kok lama. Akhirnya malah ketiduran. Bangun adzan subuh. Kasihan amat tuh Pak, dia puasa lagi Pak. Menunggu maghrib nih. Nunggu maghrib, lap ketiduran. Bangun, Allahu Akbar, alhamdulillah maghrib. Dikirain maghrib, ternyata adzan subuh. Ayo, akhirnya dia puasanya double Pak. Udah malapar dia, puasa lagi. Ini kalau 3 kali berturut-turut mati dia Pak pasti. Nah, maka bagi dia kira-kira niat enggak? Enggak niat. Jangankan niat sholat maghrib aja kagak, sholat isya pun kagak. Tahu-tahu adzan subuh dia tinggal jalanin sholat subuh karena nggak sengaja kodoin maghrib dan isya, selesai. Tapi perjalanan puasa dia jalankan.
Nah, bagi yang sudah niat dia 30 hari, puasanya sah. Tapi bagi yang nggak ada niat 30 hari di hari pertama, maka puasanya wajib diqodho. Cuman, walaupun Bapak udah niat 30 hari, jangan punya paham sedikit pun di hari kedua nggak niat lagi. Ini khusus bagi yang lupa. Nawaitu sauma jami syahri Ramadan, hadis hanati padonillahi ta'ala, saya niat melaksanakan 1 bulan puasa Ramadan karena Allah. Hari kedua ingat niat, ketiga ingat niat, keempat ingat niat. Hari yang ke-21 misalnya lupa kayak tadi, nunggu azan maghrib, capek dia selesai kerja, ketiduran. Bangun-bangun ternyata adzan subuh, maka dia tetap jalankan puasa sebagaimana biasa. Qodho nggak usah, karena sudah ada taklid di hari pertama, dia melaksanakan niat puasa selama 30 hari. Jelas? Ayo. Jadi dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan, posisi berada di tempat yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Tempat yang tinggi lah, gedung yang tinggi. Kita masih kena sinar matahari, tapi di bawah sana udah kami ada maghrib. Kita ikut buka puasa. Ikut puasa. Kalau misalnya memang nyata, jelas, yakin, tanpa keraguan, udah azan maghrib. Karena kitanya misalnya di gedung berapa atau di gunung misalnya, tapi yakin udah maghrib. Udah maghrib di sini, masih wilayah kita, buka. Walaupun misalnya maghrib masih nyala, apa matahari masih bersinar, silakan. Mungkin dari bawah karena hisaban, atau mungkin karena memang makna guru bisyamsi, macam-macam anwa disebutnya itu. Maka di situ kita kalau memang sudah yakin, apalagi ada Don Kowinya melihat jam, ini udah 6:30, mau sampai jam 7 juga misalnya di atas matahari bakal seperti itu saja, nggak perlu nungguin, kita langsung jalankan buka. Makanya ada orang itu selepas sholat asar wiridan, biasanya wiridan yang dia baca atau tadarus, perkiraan itu Quran 3 juz, kemudian wirid sholawat sekian, zikir sekian, pasti maghrib. Walaupun belum ada yang maghrib, kalau dia udah selesai wiridan, udah boleh ijtihad dengan wirid. Jadi nggak lihat jam, nggak lihat matahari lagi, dia di masjid aja. Shadaqallahul adzim, selesai langsung makan. Nah, itu sebagian ulama memperbolehkan, karena prediksi dengan wirid biasanya jarang meleset. Beda sama jam. Jam bisa aja batunya lemah, jam bisa aja dicepetin kecepatan. Tapi kalau dengan wirid enggak, karena diukur sama kita. Biasanya santainya sekian atau cepatnya sekian. Nah itu, bahkan kalau udah yakin maghrib jangan dinanti-nanti. Saya mah kuat, ngapain? Semen amat. Baru juga adzan, udah main makan saja, makruh. Walaupun dia kuat. Walaupun kita lagi di mobil, tahu itu maghrib, buka. Gimana bukanya Ustaz, di mobil nggak ada apa-apa? Cara bukanya intinya batalkan. Cara batalkannya kalau nggak ada makanan, ngupil. Yang penting batalin. Apalagi kalau ada upilnya, boleh itu. Agak dibanyakin dikit, ya lumayan lah, daripada kagak buka sama sekali atau ngorek telinga. Sering kami di pondok kayak begitu. Di pondok itu lagi pengajian, kadang lagi pengajian, azan berkumandang, masih pengajian, guru nggak selesai-selesai, udah ngupil atau ngorek telinga, selesai. Itu jadi tak masalah, yang penting yakin sudah masuk waktu maghrib, cukup. Ada lagi? Nah kemudian bagaimana kalau misalnya wajibu ta'yinu niat bisaumil fardhi, dalam puasa wajib itu khususnya Ramadan harus ta'yin. Saya niat besok puasa wajib, nggak sah, harus ta'yin. Kalau Ramadan bilang Ramadan, saya niat besok melaksanakan puasa Ramadan, harus begitu. Besok puasa nggak? Puasa. Saya niat besok puasa wajib, udah besok puasa, nggak sah dia. Kenapa nggak sah? Puasa wajib bukan Ramadan doang. Berapa kemarin puasa wajib? Ada li? Ada tuh? Hah? Tiga? Satu? Dua? Tiga?
4. Ada satu lagi, kifarat. Puasa kifarat ya, kifarat hubungan badan di bulan Ramadan. Awas tuh. Maka kalau bisa Pak, Bapak punya anak gadis jangan dinikahkan bulan Sya'ban, Pak. Duh, rada ngeri. Apalagi di akhir Sya'ban. Saya itu nikah 3 hari sebelum Ramadan. Tapi Bapak jangan curiga ke saya. Ustaz berarti nikahnya 3 hari. Emang seperti itulah dari guru itu. Singkat. 1 minggu dikenalkan, 3 hari, 1 minggu, langsung 3 hari sebelum Ramadan itu. Cuman mending Pak, masih kuat. Kalau paham ilmu ya mending. Tapi ini yang bahaya itu dia nggak paham agama. Di pesantren nggak pernah. Pengajian mingguan di masjid-masjid kagak pernah. Akhirnya nikah di akhir Sya'ban. Pas Ramadan bulan madu, bahaya. Bahaya bulan Ramadan. Kalau hubungan badan di bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, awas tuh, Bapak punya anak, anaknya baru nikah, omongin. Nah, awas lu. Ntar bulan Ramadan lu jangan deket-deket sama lakimu. Cekek. Nah. Kenapa, Mak? Nanti kalau kamu hubungan badan di siang hari bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Kalau besoknya gitu lagi 4 bulan. Besoknya gitu lagi 6 bulan. Ayo bayangin. Kalau nggak mampu karena udah tua, kifarat dengan bayar fidyah. Atau ngasih ke 60 fakir miskin makanan. Biasanya ngasih ke masjid. Bagusnya fakir miskin. Atau dibawa Jumat tuh biasanya. Pak Ketua, kenapa? Saya mau bawa makanan 120 box. Alhamdulillah. Tolong bagiin ke masyarakat, ke para jamaah sholat Jumat ya. Ini sodakoh siapa? Saya Pak Ketua, bulan Ramadan hubungan badan 2 kali. Oh, berarti dia hubungan badan. Ketuanya nggak paham, dia keceplosan. Yang namanya manusia Pak. Alhamdulillah para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ada jamaah kita yang memberikan makanan buat kita siang hari ini buat dimakan 120 box. Itu dikarenakan dia hubungan badan di siang hari Ramadan 2 kali. Akhirnya dia keluar aja nggak jadi Jumatan Pak. Malu dia. Jangan begitulah. Kalau mau bagaimana udah kasih aja. Pak Ketua, saudara saya sodako itu tuh ada nasi box 120. Sodako apa Pak? Mau diambil nggak? Bacot nanya mulu loh. Nah, tapi jangan gitu-gitu juga. Udah pokoknya sodako aja. Nggak perlu niat harus diungkapkan. Nah, itu khusus pribadi saja. Kalau misalnya demikian. Tapi isinya jangan hanya nasi, lauk pauk yang sempurna. Ibaratnya ada mungkin ayam, mungkin telur dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi dalam puasa Ramadan harus takyin. Saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa nazar. Gak boleh bilang nazar di Ramadan, gak boleh bilang Ramadan di nadar, termasuk dalam kifarat dan puasa yang lainnya. Dan juga, bagaimana kalau ada orang sudah niat, apakah boleh dia makan, minum, bahkan hubungan badan? Wakada yajibu an yanwiya lailan wala yaduru an naumu wal aklu wal jima'u ba'da niat. Tak masalah. Kita beres taraweh, beres witir niat. Selesai niat datang ke rumah makan, nggak perlu ngulang. Datang ke rumah minum, ngopi, ngobrol, bahkan berhubungan badan, nggak perlu niatnya ngulang. Pak, kita harus niat lagi. Kenapa niat lagi, Mak? Semalam kita terjadi perang Badar. Maka harus niat lagi, batal niat kita. Nggak ada batal dalam niat. Maka di situ puasanya tetap dipandang sah walaupun dia tidak berlaksanakan niat. Tapi kalau dia lupa nggak niat, ingat-ingat adzan subuh. Walau nawa ma'al tulu'il fajri, ada orang niatnya pas tulu'il fajri, adzan berkumandang subuh. Allahu Akbar. Ya Allah, lupa saya belum niat. Bagaimana dengan puasanya? La tasihu lahu li'annahu lam yubayyit, itu puasanya dipandang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena puasanya niatnya tidak diinapkan di malam hari. Sedangkan dalam hadis malam yubayyit isyam qabla tulu'il fajri fala syiyamalah, orang yang tidak menginapkan niat puasa sebelum terbitnya fajar,
maka pala siamalah, tidak ada puasa bagi dirinya, wajib dia mengqadha. Lalu bagaimana kalau ada orang yang niat puasa tapi niat juga dia mau ngebatalin puasa? Contoh, bapak niat padahal besok itu ada kerjaan berat, proyek buat gedung 17 lantai harus selesai hari itu. Misalnya, Pak, besok bapak puasa nggak? Puasa mah. Bapak nggak capek? Besok kan buat gedung, ngecor, insya Allah lah kuat. Tapi emang yang lain juga teman-teman bahasanya begitu. Kita batalin sekitar jam dohor, jam 12. Jadi udah ada niat, udah bawa ekstra jos segala Pak. Ekstra jos sudah bawa, rokok sudah bawa di rumah itu. Udah bawa kopi, udah bawa batu es. Intinya mau ngebatalin di rumah. Bahkan sebagian ada yang pagi-pagi udah bawa uduk, makanan. Datang dia ke kerjaan. Bro, puasa nggak? Insya Allah, pokoknya nanti batalinya jam 12 aja. Udah sekarang aja, enggak, masih kuat ini, nanti aja jam 12. Kira-kira ada orang yang niat batalin puasa wajib Ramadan jam 12, batal nggak puasanya? Saya sholat nih Pak, saya sholat. Usolli pada maghrib, Allahu Akbar. Geluduk dalam hati dia, kalau hujan turun, aku mau batalkan sholatku karena udah 3 hari jemuran nggak kering-kering. Ini geluduk kedenger, kalau hujan turun aku batalkan sholatku. Hujan mau turun mau kagak sholatnya batal. Kenapa mau turun mau kagak sholatnya batal? Dia ada niat batalin sholat. Setiap ada niat batalin sholat, sholatnya batal. Nah sekarang saya balikin ke Ramadan. Ada orang ditanya, masih puasa? Masih, alhamdulillah. Udah batalin aja. Nanti aja aku niat batalin puasa jam 12. Sekarang masih kuat. Semalam soalnya makan habis 4 piring setengahnya. Ada orang niat puasa dibatalin jam 12. Puasanya batal nggak? Nggak. Ada yang batal? Batal. Alasan batalnya kenapa? Sama kayak sholat. Itu karena nggak batal. Berarti intinya nggak batal. Tadi soalnya ada yang batal. Nah kalau misalnya niat membatalkan puasa begini, palau nawa, kalau ada orang niat, palau nawa itu ada orang niat al-khuruj minas saum, membatalkan puasanya. Aku mau batalin sholat, mau batalin puasa jam 12. Maka la yubtil ala sahih. Ala sahih berarti ada pendapat yang mengatakan batal. Cuman yang kuat mengatakan puasanya nggak batal selama belum ada yang masuk ke perut. Walaupun udah ada di mulut. Gua tuh jam 12 tuh. Alhamdulillah masih seger, tapi ini gimana ya? Jangan dilihat segernya, nanti pingsan lagi lu. Udah deh, ini ekstra josnya nih, ambil ekstra jos. Diminum sama dia, tapi masih di mulut. Batal belum? Selama belum ditelan, belum batal. Tapi Bapak jangan saya nanti ngomong begini, kok cocok kata dia. Akhirnya datang ke rumah, kumur-kumur ekstra jos. Yang kayak begini hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Maka kenapa dalam mazhab kita nyicipin makanan itu boleh? Nyicipin kolak tuh, Mak, dagang nggak nanti sore? Dagang lah Pak, nanti kita jam dohor masak. Awas jangan kayak kemarin. Kemarin bukannya gula yang dimasukin malah garam. Kemarin lupa nggak dirasain, kirain batal. Kemarin ngaji Ustaz itu bilang boleh. Nah, boleh. Manis apa kagak nih? Rasain sama Bapak. Gimana apa rasanya? Lupa lagi? Gimana Pak? Lupa lagi? Lupa lagi sampai semangkok Pak. Ini bukan lupa yang kayak begini. Kalau misalnya pas dirasain, udah cukup. Jangan ditelan, dibuang kumur-kumur, dibuang kumur-kumur. Itu caranya seperti itu. Sama aja bohong dia jilatin. Dapat cukup.
sambil jalan ditelan sama dia. Ini batal puasanya. Sama kayak tadi, kalau dia sudah minum extra jos misalnya yang punya rasa itu, kumur-kumur aja. Dipuntahin lagi, kumur-kumur lagi dengan air biasa. Aku nggak jadi, insya Allah aku kuat lah. Baru sampai dohor, kalau udah terasa lemes, ku batalkan puasaku nanti. Nah, itu puasanya sah, tapi yang demikian makruh. Makruh yang bisa menyebabkan haram. Maka boleh orang yang puasa kumur-kumur, boleh. Tapi kumur-kumur wudhu, bukan kumur-kumur ekstra jos tadi, awas Pak. Wudhu, Bapak mau wudhu kumur-kumur boleh. Kalau Bapak bisa menjaga kuat imannya. Khawatirnya yang nggak kuat imannya jangan. Dia kumur-kumur, serasa lagi mimpi minum sirup marjan. Kalau orang lagi puasa, lapar apalagi, kecoa aja dianggap korma sama dia. Kok ada korma jalan gitu. Padahal itu kecoa lagi jalan. Saking laparnya dia. Lihat air wudhu aja udah disangka sirup marjan. Maka bagi yang demikian udah jangan kumur-kumur. Khawatir nanti kumur-kumur, dimasukin air ke mulut, nengok kanan, nengok kiri, telan sama dia. Kumur. Pantesan setiap beres sholat orangnya seger aja. Pas dilihat di CCTV, dan di Al Imran sekarang ada CCTV-nya Pak. Bapak jangan macam-macam. Jadi ketika dilihat nanti, Bapak ini nih yang ketika berwudunya, ternyata dia setiap kumur-kumur ditelan, kumur-kumur ditelan. Nah, ketahuan itu. Nah, intinya kalau ada niat orang melaksanakan puasa, dia ingin membatalkan puasanya, selama belum ada yang masuk ke dalam perutnya, puasanya tetap dipandang sah. Jelas? Ada yang nanya sama sini? Jelas semua? Nah itu. Nah termasuk, dikit lagi, kewajiban yang kedua yang harus dijaga saat berpuasa apa? Al-imsak anil akli. Jangan makan, jangan minum walaupun sedikit. Batal. Ini lagi puasa, jam sore ada makanan di mulutnya keluar. Ya Allah, ini ada makanan daging, makan sop dia maghrib sahur itu. Pas dilihat, sayang amat nih kalau dibuang, kan dikit ini. Akhirnya ditelan sama dia. Ini bukan hanya jorok, batal puasa. Kalau mau ada sisa makanan, Bapak daging semalam makan sop sahur itu, ada sisa makanan di giginya. Kalau nggak mau dibuang, simpen, nanti angetin pas maghrib. Jangan jorok amat itu. Buang itu. Sedikit Ustaz nggak sampai kenyang, batal. Walaupun sedikit juga. Termasuk nih, sama dihukumin batal apapun yang masuk ke manfaat maftuh. Mana manfaat maftuh? Mulut, ada saluran sampai perut, jelas. Hidung, ada lubang, itu lubangnya sampai ke perut. Telinga, ada lubang, lubangnya sampai ke perut. Kalau misalnya ada orang yang dimana dia melaksanakan puasa, ada yang masuk satu dari mulutnya ke perut, walaupun la yuhayyilu, seperti yang masuknya nggak berubah. Seperti apa nggak berubah? Seperti dia makan koin. Koin, nelen koin tetap batal Pak. Aduh lapar amat nggak kuat nih. Kalau makan nasi kan nggak boleh, batal. Aku mau makan koin aja. Dimakanlah koin sama dia. Karena lagi puasa, pas lagi buang air besar, bukan jadi koin, jadi 100.000. Mantap amat Pak. Enak amat ini, dimasukin 1.000 keluar 100.000. Akhirnya besoknya sama dia dicoba lagi, dimasukin koin lagi sebanyak 1.000 koin. Pas keluar ternyata ada lagi kertas, ternyata tulisannya, mohon maaf Anda belum beruntung. Jadi ke situ sih gimana ceritanya. Nah intinya mau berubah tak berubah tetap hukumnya batal. Jangan karena yang dimakannya koin biar kenyang, atau batu dia makan, atau mungkin biji salak dia telan. Aku makan biji salak 5 biji biar agak kenyang, yang penting keluarnya biji salak lagi, tetap batal. Nah itu termasuk nih batal nih. Lau kutira fi udunihi syai'an,
meneteskan di telinganya, ditetesin. Gatal telinganya, beli obat tetes telinga, dimasukin telinga. Batal hukumnya. Kenapa batal Ustadz? Kan nggak makan. Sama hukumnya hukum makan. Telinga ini punya saluran sampai perut. Nah, batal tuh. Atau bukan telinga, bukan masuk air nih. Au adkhala mailan, atau masukin mail, korek kuping. Gatal telinganya, bukan diteteskan tapi dimasukin cotton bud. Bagaimana hukumnya? Batal. Kenapa batal? Karena telinga punya saluran ke perut. Kecuali nggak ingat atau nggak sengaja Bapak mandi, karena mandinya kecepatan, air masuk ke telinga. Sengaja nggak? Nggak sengaja. Maka air yang masuk ke telinga tidak membatalkan puasa, kecuali Bapak pancing, barulah batal. Kadang orang kalau udah ada kemasukan air, ambil lagi air, dimasukin. Nah ini baru batal. Maka resikonya Bapak yang terkena ketika mandi air masuk ke telinga, itu air yang di telinga biarkan sampai maghrib. Paling nanti dohor, asa, setiap jalan ada musiknya, deng 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 aja. Nah, resikonya kenapa? Melaksanakan mandinya nggak hati-hati. Atau auqasyah, memasukkan headset sama. Pakai headset, apa sih namanya itu? Nah, pokoknya ada itunya lah. Ada karetnya, dimasukin ke dalam, batal. Kecuali headsetnya yang Walkman. Walkman nggak masalah. Pakai Walkman. Walaupun dimasukinnya itu ngedengerin murotal, batal. Nah, tapi kalau pakai Walkman itu di luarnya nggak masalah. Apalagi kalau bukan Walkman, apa? Yang dulu itu radio. Sambil jalan aja pakai radio. Nah itu tidak membatalkan. Nah ini diantara makna daripada kewajiban saat menjalankan puasa. Insya Allah kita lanjuti pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.